Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini kita masih mendapatkan rahmat berkah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa iman, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, yang mana telah diwajibkan juga puasa ini kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya suatu kesyukuran yang tidak terhingga, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Ibadah yang sangat dicintai, yang sangat dirindukan oleh semua kaum umat Islam, semua orang-orang mukmin, untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan petunjuknya, dengan bimbingannya, kita masih dapat merasakan, masih dapat membedakan yang mana yang baik dan mana yang benar, mana yang tidak baik dan mana yang salah. Masih dapat kita bedakan sampai saat ini, dan insyaallah sampai hari akhir kehidupan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di hari akhir nanti kita mendapat syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ma'asyiral muslimin, pengurus MGMP yang saya muliakan, kepada saya diminta untuk menyampaikan tausiah selama 7 menit kurang lebih dalam rangka mengisi ibadah bulan yang suci ini, ibadah bulan puasa ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya khusus bagi saya dan kepada kita semua yang mendengarkan tausiah atau berbagi informasi, berbagi ilmu. Hadirin Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang dua hal yang akan mengurangi atau bahkan membatalkan ibadah kita atau amal kita
tentang sedekah. Yang pertama, saya ingin berbagi tentang manna. Dan yang kedua, aza. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 264 dan 265. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna 'ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwaluhum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabil fa'atat ukulaha dha'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih atau tidak bertanah. Maka mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah semata dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa manna yang berarti menyebut-nyebut pemberian ini dapat membatalkan pahala sedekah yang kita berikan. Bila kita telah memberikan sesuatu, itu biasanya kita sudah ikhlas memberikannya kepada orang lain. Apalagi orang yang kita beri sesuatu itu, yang berarti ini adalah sedekah, adalah orang yang sangat membutuhkan apa yang kita berikan itu. Misal seorang anak miskin, ia membutuhkan biaya untuk membeli sepatu, biaya untuk membeli tas, biaya untuk membeli pakaian, untuk kepentingan pendidikannya. Ini tentu anak yang miskin ini sangat membutuhkan. Nah, ketika kita memberikan sesuatu, memberikan uang, katakanlah kita memberikan uang kepada anak ini, maka anak ini sangat bangga, sangat senang sekali menerimanya. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita memberikan sedekah kepada anak yatim ini, kemudian
pemberian ini kita sebut-sebut, kita umumkan, dan kita sampaikan kepada teman-teman kita, kepada anak saudara kita, ini akan membatalkan pahala sedekah kita. Karena akan muncul riya, muncul rasa membanggakan diri bahwa kita telah membantu orang lain. Seolah-olah tidak ada orang lain yang bisa membantu, hanya kita yang bisa membantunya. Nah, ini akan muncul rasa sombong dalam diri kita. Bapak dan Ibu, ini perbuatan seperti ini akan membatalkan pahala sedekah kita. Yang kedua, adza, menyakiti hati si penerima. Menyakiti hati si penerima sedekah. Apa artinya menyakiti hati si penerima? Bagaimana si penerima itu bisa sakit hati dari sedekah yang kita berikan? Nah, tadi kita sebut-sebut. Nah, yang kedua, itu pemberian itu yang kita sebut itu bisa menyakiti hatinya. Dia akan merasa malu kepada orang lain, dia akan merasa malu kepada teman-temannya, dia akan merasa malu kepada siapapun, karena kita umumkan bahwa kita membantunya. Kalau tidak kita bantu, dia tidak punya sepatu, dia tidak punya tas, dia tidak punya pakaian untuk kepentingannya bersekolah umpamanya. Nah, ini akan menyakiti hati, dia akan merasa malu, hatinya sakit. Ketika hati orang yang menerima sedekah itu sakit, maka pahala sedekah kita akan hilang, batal. Sebagaimana firman Allah tadi, wala tubtilu bil manna wal adza. La tubtilu shadaqatikum bil manna wal adza. Dengan menyebut dan menyakiti hati orang lain. Manna wal adza ini adalah sifat orang kafir. Orang kafir memang senang berbuat seperti itu. Maka kita sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai orang yang baik, maka mari kita bersedekah, kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan hati yang senang, dengan hati yang ikhlas. Tidak perlu disebutkan kepada orang lain, tidak perlu disebut-sebut pemberian itu kepada orang lain. Dan kita senantiasa berusaha untuk tidak membuat orang yang menerima pemberian kita itu sakit hati. Sakit hatinya kita hindari. Karena bisa saja orang yang menerima pemberian kita itu, menerima sedekah kita itu, sakit hatinya. Mari, sekecil apapun yang berpotensi untuk menimbulkan rasa sakit bagi orang yang menerima, itu kita hindari. Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang saya muliakan, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, wa rajulun tasaddaqa bisodaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu biyamini ma tunfiqu yaminu, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dan orang yang menyedekahkan sesuatu, kemudian dia merahasiakannya, dia menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu, sebagai penutup, saya mengajak sahabat, rekan-rekan, para hadirat
yang berbahagia. Mari kita dalam bulan yang berkah ini, bulan yang mulia ini, bulan yang mana semua amal perbuatan dihitung, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan bulan ini untuk melatih diri kita ikhlas bersedekah, bersodakoh, ikhlas mengeluarkan harta terbaik kita untuk orang-orang yang memerlukannya. Apalagi dalam hal ini ada anak yatim, ada anak-anak miskin di sekeliling kita. Mari sama-sama ini kita bantu, kita kokohkan semangat mereka untuk menimba ilmu umpamanya, untuk meningkatkan pendidikannya, meningkatkan kualitas hidupnya. Ini sama-sama kita bantu dengan ikhlas, dan kita hindari dua yang tadi, manna wal azar, menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.